Amerika Serikat dan Inggris melancarkan agresi baru, melontarkan 9 serangan udara ke Yaman dengan target adalah provinsi Sada dan Amran. Mengutip Al-Mayadin pada 11 November, hal itu diumumkan oleh sumber resmi militer Yaman pada Senin 11 November 2024. Serangan ini disebut semakin memperburuk situasi kemanusiaan. Di tengah krisis yang memburuk, aksi militer kali ini memicu kecaman luas, terutama karena dampak yang bisa dirasakan oleh warga sipil. Rincian serangannya, 7 serangan menyasar persimpangan Bard dan Sufyan di Amran, sementara 2 serangan udara lainnya menargetkan Al-Rahba di Al-Safra, Provinsi Sada. Diinformasikan bahwa 9 serangan baru Amerika Serikat Inggris tersebut tidak menimbulkan kerugian militer. Perlu diketahui saja sebelum serangan hari ini Amerika Serikat Inggris juga telah menyerang ibu kota Yaman, Sanaa dan Provinsi Amran. Secara rinci, sekutu Israel itu melancarkan 3 serangan udara pada Minggu 10 November dini hari yang menyasar wilayah Al-Hafa dan Al-Nahdain di selatan dan timur ibu kota. Amerika Serikat dan Inggris dikabarkan telah terjun langsung ke medan perang Yaman. Serangan terbaru dari sekutu Israel itu menyasar ibu kota Yaman hingga sejumlah fasilitas penyimpanan senjata Houthi. Mengutip Al-Arabiya pada 11 November, hal itu menurut pernyataan dari seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Minggu 10 November 2024. Lebih tepatnya, pihak Amerika Serikat menyatakan bahwa militer telah melancarkan sejumlah serangan udara dengan target Yaman. Serangan dari Amerika Serikat dan Inggris itu telah dilakukan sejak Sabtu 9 November malam hingga Minggu waktu setempat. Rinciannya, pada serangan pertama Amerika Serikat Inggris menyerang sejumlah fasilitas penyimpanan senjata Houthi di Yaman yang berisi senjata konvensional canggih. Selain itu juga menyasar distrik Al-Sabin di selatan ibu kota Sanaa lantaran ledakan dan suara tembakan keras terdengar. Kemudian pada serangan terbaru, Amerika Serikat Inggris dikabarkan menyasar serangan terhadap ibu kota Yaman, Sanaa, Provinsi Amran, dan wilayah lainnya di Yaman. Bahkan media dan penduduk Houthi mengatakan sekira 9 serangan telah menargetkan Sanaa, daerah pinggirannya, dan Provinsi Amran. Gelombang aksi protes dan demonstrasi yang melanda Israel disebut sebagai tanda krisis kehancuran diri Benyamin Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 11 November, pernyataan ini menurut tulisan dari Hamzah Rifat di Al-Mayadin pada 9 November 2024. Netanyahu disebut sudah benar-benar kehilangan akal lantaran memberanikan diri mencapai gencatan senjata di Gaza yang tidak ingin ia lakukan demi melanjutkan kecenderungan genosidanya. Kebijakan-kebijakan kontroversial yang diambil Netanyahu memicu kemarahan publik, terutama di tengah situasi keamanan yang kian genting dari berbagai isu internal lainnya. Banyak pihak menilai Netanyahu telah kehilangan akal dalam mengelola krisis, terutama dengan berbagai keputusan yang dianggap memperburuk situasi politik dan sosial di Israel. Para pengamat politik pun melihat bahwa aksi protes ini bisa menjadi indikasi awal dari kehancuran karir politik Netanyahu yang semakin terjepit oleh ketidakpuasan rakyat dan tekanan dari lawan-lawan politiknya. Iran menegaskan bahwa negaranya tak pernah merencanakan pembunuhan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Mengutip Tribun News pada 11 November, hal itu menurut penegasan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam unggahan X pada 9 November 2024. Bantahan itu dilontarkan seusai Amerika Serikat menuduh Iran terlibat dugaan rencana pembunuhan terhadap Trump. Araghchi menyatakan bahwa skenario baru telah dibuat-buat di mana penulis naskah didatangkan untuk membuat komedi kelas 3. Ia juga menekankan bahwa rakyat Amerika telah membuat keputusan dan Iran menghormati hak mereka. Ditekankan sekali lagi oleh Araghchi bahwa Iran tidak mengejar senjata nuklir. Perlu diketahui bantahan tak hanya datang dari Araghchi namun juga dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai. Dalam keterangan resmi yang dikutip dari The Times of Israel, Baghai menyebut tuduhan yang disampaikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu sama sekali tidak berdasar. Alarm udara Israel berbunyi, dikabarkan terpicu luncuran proyektil dari Yaman.
Mengutip Times of Israel pada 11 November, IDF buka suara dan mengklaim bahwa proyektil tersebut tak melintasi wilayah Israel. Lebih tepatnya, alarm roket berbunyi di tepi barat selatan serta di wilayah Sfela, termasuk di kota Beit Shemesh. IDF mengatakan rudal-rudal itu diaktifkan oleh peluncuran dari timur. Diklaim IDF biasanya kode untuk Irak, namun tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Terkini militer mengatakan bahwa alarm roket yang berbunyi di wilayah Shvela dan tepi barat selatan disebabkan oleh satu proyektil yang diluncurkan dari Yaman. Namun proyektil tersebut disebut tidak melintasi wilayah Israel. Namun sebuah rudal pencegat dilaporkan ditembakkan dan serpihannya telah menyebabkan kebakaran hutan di dekat Beit Shemesh. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan menegaskan bahwa Israel selalu menjadi penghalang dalam upaya gencatan senjata. Ia tegas mengutuk kekejaman Israel yang dibackingi persenjataan Amerika Serikat dan negara-negara barat. Mengutip Al-Mayadin pada 11 November, Hamdan menyatakan hal tersebut dalam wawancaranya pada Minggu 10 November 2024 kemarin. Lebih tepatnya, Hamdan menegaskan bahwa rakyat Palestina terus berdiri teguh dalam menghadapi agresi Israel, serta Hamdan menggambarkan tindakan mereka sebagai kisah heroik dalam perjalanan menuju pembebasan Palestina. Hamdan menekankan bahwa setiap kali kesepakatan gencatan senjata gagal terwujud, itu karena adanya halangan dari Israel. Hamdan mengutuk kekejaman yang terus berlanjut yang dilakukan oleh pendudukan Israel, mencatat bahwa tindakan alias agresi itu dilakukan dalam kemitraannya dengan Amerika Serikat dan beberapa negara barat. Hamas mengeluarkan seruan terbarunya, meminta agar Israel segera menghentikan kejahatan di jalur Gaza, serta meminta negara Arab memikul tanggung jawab. Mengutip Memo dan Anadolu Agency pada 11 November, seruan itu diutarakan Hamas dalam pernyataannya pada Minggu 10 November 2024. Muncul tak lama setelah sedikitnya 36 warga sipil termasuk 15 anak-anak tewas dalam serangan Israel di Jabalia di Gaza Utara. Lebih tepatnya, Hamas menyerukan tindakan segera dari negara-negara Arab dan Islam untuk menghentikan genosida Israel di jalur Gaza, menekankan bahwa mereka juga memikul tanggung jawab dalam menghentikan kejahatan tersebut. Selain itu, Hamas juga mengimbau semua badan PBB untuk segera melakukan intervensi. Tujuannya untuk menghentikan pembantaian mengerikan yang dilakukan terhadap ribuan keluarga di Gaza Utara, serta meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan. Dilaporkan bahwa tentara Israel melakukan pembersihan etnis di Gaza Utara di tengah pengepungan yang ketat, kelaparan yang berkelanjutan, dan penghancuran semua kebutuhan hidup termasuk rumah sakit. Tanda-tanda kekalahan Israel disebut semakin terlihat, isolasi ekonomi disebut menjadi penyebab utamanya. Mengutip Al-Mayadin pada 11 November, dengan setiap kampanye divestasi dan setiap penarikan dukungan institusional, jaringan ekonomi Israel disebut melemah. Lantaran selama bertahun-tahun eksistensi Israel sebagai kekuatan regional sangat bergantung pada kekuatan industri militernya yang didukung penuh oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Meski Israel telah berkembang pesat dengan mengandalkan kekuatan militer, kelemahan utamanya pun tetap ada, yakni ketergantungan yang besar pada dukungan ekonomi. Aparat keamanan Israel yang bertugas menjaga stabilitas melalui normalisasi kekerasan dan pengekangan otonomi kini mulai mengalami keretakan dari dalam. Ancaman yang dihadapi bukan hanya datang dari serangan roket atau dari perlawanan langsung, tapi dari kekuatan global berupa gerakan divestasi, boikot, dan sanksi penolakan kolektif untuk mendukung rezim yang bertahan dengan menundukkan pihak lain. Sehingga tanda-tanda kekalahan Israel di kancah internasional semakin terlihat dengan tekanan ekonomi sebagai satu di antara penyebab utamanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.